Pertama, kita harus mengkonversi kalender Hijriah ke Masehi terlebih dahulu. Pada 29 Syawal 1442 Hijriah. 1441 untuk tahunnya, 10 untuk bulannya, 29 untuk harinya. Kita memastikan data yang kita masukkan pada tabel itu harus benar. Contohnya seperti bulannya itu, kalau Muharram sampai Syawal itu jumlah harinya berapa. Harus kita pastikan dulu agar nanti hasilnya itu sesuai. Lalu selanjutnya jumlah hari dikonversikan dalam tahun, bulan, tanggal, dan Masehi. Dan bertemu pada tanggal 10 Juni 2021. Selanjutnya di sini ada data FIB, ELM, ALB pada tanggal 10 Juni 2021. Kita mencari data ini di buku Epimeris. Kita lihat FIB paling kecil di tanggal 10 Juni itu berapa, yakni 0,000005. Kita mencari ALB, ELM, lalu rumusnya ELM dikurangi ALB. Hasilnya min 0 derajat 1 menit 56 detik. Karena bulan masih tertinggal dari matahari, berarti data kedua sebagai perbandingan yang diambil adalah pada 1 jam setelahnya, yakni pukul 12. Jadi, tadi jam 11, sekarang kita ambil data yang jam 12. Tertera sekian. Selanjutnya, kita menghitung sabak matahari dan sabak bulan. Caranya, sabak matahari itu kita masukkan ELM pada pukul 11 dan ELM pada pukul 12. Lalu ELM tersebut dikurangkan. Hasilnya min 0 derajat 2 menit 23 detik. Begitupun kita mencari sabak bulannya. Kita memasukkan ALB pukul 11 dengan ALB pukul 12, lalu kita kurangkan. Dan bertemu hasilnya min 0 derajat 29 menit 48 detik. Selanjutnya, kita masuk pada hisab saat ijtima. Rumusnya jam FIB. Jam FIB tadi yaitu menunjukkan jam 11 ditambah ELM dikurangi ALB pada jam 11 tersebut dibagi sabak bulan dikurangi sabak matahari tambah 7. Lalu kita masukkan angkanya. Dan hasilnya itu 18 derajat 4 menit 13,86 dan dibulatkan menjadi 18 5 menit. Jam 18.05 menit. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa hasil hisab ijtima Syawal 1442 Hijriah adalah pada pukul 18.05 WIB pada tanggal 10 Juni 2021. Selanjutnya, kita akan masuk ke perhitungan hisab terbenam matahari. Yang pertama, menghitung hisab terbenam matahari. Melihat pada komponen data yang dibutuhkan, jika membuka tabel Epimeris pada tanggal 10 Juni 2021 akan ditemukan datanya, yakni lintang dan bujur sudah sebagaimana diketahui kota Kediri min 07 derajat 49 menit, lintang selatan 112 derajat 00 menit, bujur timur. Untuk E-nya pada jam 11 GMT yaitu 0 menit 30 detik. Selanjutnya
pada 11 GMT yaitu 23 derajat 02 menit 40 detik. Semi diameter matahari pada jam 11 yaitu 15 menit 45,15 detik. Refraksi matahari yaitu 0 derajat 34,5 menit. Dipnya 0 derajat 14 menit 24,37 detik. KWD WIB-nya min 0 derajat 28 menit 0 detik. Yang pertama, menghitung tinggi matahari, yaitu rumusnya 0 derajat dikurangi semi diameter matahari, dikurangi refraksi, dikurangi dip. 0 derajat dikurangi 15 0 derajat dikurangi 0 derajat 15 menit 45,15 detik dikurangi 0 derajat 34,5 menit dikurangi 0 derajat 14 menit 24,37 detik. Hasilnya min 1 derajat 4 menit 39,52 detik. Sudut waktu matahari yaitu min tan min 07 derajat 49 menit dikali tan 23 derajat 02 menit 40 detik ditambah sin min 1 derajat 4 menit 39,52 detik dibagi cos min 07 derajat 49 menit dibagi cos 23 derajat 02 menit 40 detik sama dengan shift cos an sama dengan derajat. Hasilnya 87 derajat 50 menit 8,07 detik. Lalu 87 derajat 50 menit 8,07 detik dibagi 15 yaitu 5 derajat 51 menit 20,54 detik. Kita menentukan hasil dari sudut waktu matahari, lalu beranjak ke perhitungan selanjutnya yaitu matahari terbenam. Rumusnya itu buka kurung 12 kurangi E itu equation tutup kurung ditambah KWD tutup kurung tambah jam T, yaitu 12 dikurangi 0 derajat 0 menit 30 detik ditambah min 0 derajat 28 menit ditambah 5 derajat 51 menit 20,54 detik. Hasilnya adalah 17 derajat 22 menit 50,54 detik. Jadi kesimpulannya, dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada 10 Juni 2021 matahari terbenam pada pukul 17 derajat 22 menit 50,54 detik. Selanjutnya, untuk menghitung hisab ketinggian bulan, kita perlu mencari data dari ephemeris, yaitu tetap pada tabel 10 Juni
Kita fokuskan pada ascension rekta matahari pada jam 10 dan jam 11. Berikut datanya. Lalu rumusnya A dikurangi B dikali C min 1. Yang dimaksud C ini adalah hasil menit dari ini kesimpulan matahari terbenam. Jadi C-nya 22 menit 50,54 detik. Untuk ascension rekta bulannya itu sama rumusnya. Kita harus teliti untuk mengambil datanya agar tidak salah. Pada jam 10 dan jam 11 C-nya masih sama, lalu dihitung dengan teliti dan jumlahnya ini. Untuk deklinasi bulannya tetap sama, kita mengambil dari jam 10 dan jam 11 dengan hasil 23 derajat 49 menit 44,35 detik. A. Menghitung sudut waktu bulan dengan rumus ascension rekta matahari dikurangi ascension rekta bulan ditambah T matahari, yaitu 78 derajat 51 menit 57,01 detik dikurangi 78 derajat 32 menit 10,9 detik ditambah 87 derajat 50 menit 8,07 detik. T matahari tersebut kita ambil dari hasil perhitungan sebelumnya di hisab terbenam matahari. Dan AR matahari ini diambil ketika kita sudah selesai perhitungan ini, dan ascension rekta bulannya yang ini, baris kedua. Dan ketemu hasilnya 88 derajat 9 menit 54,18 detik. Menghitung hisab bagi ketinggian bulan. Dalam menghisab tinggi bulan dapat dilakukan dengan rumus sin min 07 derajat 49 menit dikali sin 23 derajat 49 menit 44,35 detik ditambah cos min 07 derajat 49 menit dikali cos 23 derajat 49 menit 44,35 detik dikali cos 88 derajat 9 menit 54,18 detik sama dengan sin ans sama dengan derajat. Hasilnya adalah min 1 derajat 29 menit 8,62 detik. Yang terakhir, kita menghitung hisab mar'i ketinggian bulan. Kita mencari paralaks pada tabel bulan pada jam 10 itu ketemunya 0 derajat 54 menit 14 detik dikali cos min 1 derajat 29 menit 8,62 detik. Min 1 ini hasil dari ini, hisab hakikinya. Kemudian hasilnya 0 derajat 54 menit 12,91 detik. Lalu mencari semi diameternya sama. Pada tabel bulan bertemu 14 menit 46,76 detik. Refraksi bulan 0 derajat 07 menit 7 detik. Lalu untuk dipnya tetap sama dengan sebelumnya, 0 derajat 14 menit 24,37 detik. Lalu kita hitung dengan rumus H dikurangi paralaks dikurangi semi diameter dikurangi refraksi matahari ditambah dip sama dengan
min 1 derajat 29 menit 8,62 detik dikurangi 0 derajat 54 menit 12,91 detik. Ini hasil paralaks yang sudah dihitung tadi pada data sebelumnya, dikurangi 0 derajat 11 menit 46,76 detik tambah 0 derajat 07 menit 7 detik ditambah 0 derajat 14 menit 24,37 detik, bertemunya min 2 derajat 16 menit 36,92 detik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 10 Juni itu hilalnya belum terlihat, jadi tidak bisa dilanjutkan untuk menghitung kemukus dan azimut dikarenakan hilal belum terlihat dan hasilnya masih min 2. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.